Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Video kali ini The Best Quotes Ulama akan kembali mengkisahkan salah satu sahabat Rasulullah bernama Asma binti Umays yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dua khulafaur rasyidin pun sampai menikahinya. Simak terus videonya, tapi jangan lupa subscribe, like, share supaya channel The Best Quotes Ulama terus berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah lainnya. Selamat menyaksikan. Islam mengajarkan umatnya untuk memuliakan para janda perang. Asma binti Umays merupakan satu di antara banyaknya janda korban perperangan pada masa Rasulullah SAW. Ia mendapatkan kemuliaan dengan dinikahi dua dari 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Asma binti Umays pertama kali dinikahi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Asma masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Arqam. Asma turut berhijrah bersama suaminya ke Habasyah. Di Habasyah, dia melahirkan 3 orang putra, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad. Asma kemudian berhijrah lagi ke Madinah. Kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar menjadi tanda melemahnya kekuatan Yahudi dalam melawan Islam. Kaum muslim kembali ke hadapan Rasulullah SAW dengan penuh kebahagiaan setelah lama dikucilkan dan berpisah dengan keluarga. Jiwa mereka merasa aman dengan kokohnya kekuatan Islam dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar kepulangan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dan istrinya merupakan kebahagiaan luar biasa bagi Rasulullah SAW dan umat muslim. Pulang dari hijrah, Asma menemui para istri Nabi Muhammad SAW untuk saling melepas rindu. Ketika berkunjung, Asma berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengeluarkan candaan kepada wanita ini. "Apakah ini orang Habasyah atau orang Bahriyah?" "Iya," jawab Asma. Umar bin Khattab berkata lagi, "Kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian, dan kami lebih berhak terhadap Rasulullah dibanding kalian." Kalimat ini ditanggapi serius oleh Asma binti Umays. Ia sangat tahu bagaimana penderitaan, pengucilan, kerinduan terhadap kampung halaman, ketakutan, dan hal-hal lain yang dialami oleh mereka yang berhijrah ke Habasyah. Ia tidak mampu membayangkan kaum muhajir Habasyah mendapat hak lebih sedikit terhadap Rasulullah SAW. Apalagi perkataan itu terucap dari Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asma menjawab perkataan Umar dengan kemarahan. "Demi Allah, tidak. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan peringatan," kata Asma. Pun melanjutkan kata-katanya, "Sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan dibenci, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak makan makanan dan meminum minuman sampai aku mengingat apa yang engkau katakan tentang Rasulullah SAW." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun terdiam menyadari kesalahannya. Umar mengetahui kebenaran kata-kata yang diucapkan Asma yang merasakan langsung keterasingan di Habasyah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, Asma mengadu kepada beliau. "Wahai Rasulullah," Umar berkata begini. Kemudian beliau berkata, "Apa yang engkau katakan?" Asma menjawab,
Aku mengatakan begini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih berhak atasku baik kalian atau dia. Mereka memiliki 1 hijrah, sedangkan kalian, para penumpang perahu, memiliki 2 hijrah. Beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, perang kembali terjadi. Kali ini pertempuran terjadi di Mu'tah melawan pasukan Al-Ghassanah. Dalam pertempuran itu, Ja'far bin Abi Thalib, suami Asma binti Umays, meninggal dunia. Suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umays berada di dekat beliau. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan padaku bahwasannya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini. Jibril menyampaikan salam untukmu." Asma pun menjawab salamnya. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti tangannya dengan 2 sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahan di sana. Beliau pulang lalu berkata, "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka tersibukkan." Setelah masa iddah berakhir, Asma menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menghormati Asma karena mengetahui kedudukan dan kekuatan imannya. Dari pernikahan ini lahir Muhammad bin Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, Asma binti Umays menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak Asma dari kedua suaminya terdahulu tinggal di rumah Ali. Suatu hari, Ali mendengar kedua anak tirinya Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar bertengkar. "Aku lebih utama dari dirimu, dan bapakku juga lebih utama dari bapakmu," kata mereka satu sama lain. Ali mendatangi Asma dan memintanya menengahi kedua anak mereka. Ia pun berkata, "Aku tidak melihat seorang pemuda dari Arab yang lebih baik daripada Ja'far. Aku tidak melihat seseorang parubaya yang lebih baik daripada Abu Bakar." Ali lalu bertanya, "Aku bagaimana, wahai Asma?" Dengan yakin Asma menjawab, "Kau yang lebih bahagia daripada mereka." Itulah Asma binti Umays, sahabiah yang cerdas, tutur katanya pandai dalam muamalah. Ia juga wanita yang tercatat dalam sejarah, berani mengkoreksi kesalahan Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asma tercatat telah meriwayatkan 60 hadis dari Rasulullah SAW. Saudara-saudariku seiman, itulah tadi kisah Asma binti Umays, seorang janda perang yang sangat dimuliakan Rasulullah dan para sahabat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran serta menjadi inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.